Nah, jadi di sini itu kita memantau suhu ruangan greenhouse ini dan juga kelembapan dari ruangan ini karena tanaman itu sensitif terhadap suhu dan juga kelembapan begitu. Ini ada kontrolnya ya Mbak ya, mengenai jam kemudian temperatur. Iya. Ini berarti Mas Arief checking ini Mas? Iya, sebenarnya juga ada otomatisasinya juga di sebelah sana. Jadi nanti misal suhunya itu terlampau tinggi, nanti akan ada sistem yang menghidupkan blower itu secara otomatis. Oh, berarti sangat bertaninya sangat dimudahkan ya Mbak Nabila ya. Iya. Nah, kan ini Mbak ada experience pengalaman ya ketika saya datang ke sini. Nah, Mbak Nabila sama Mas Arief, ini lokasi greenhouse-nya di sebelah mana? Lokasi greenhouse-nya ada ini, itu dan itu. Nah, yang kita akan masuki yang paling ujung itu greenhouse 2. Oh, Mbak, ini tadi kan saya sebelum masuk disuruh pakai baju ini. Nah, ini karena apa? Satu, keduanya nanti pada saat open farm masyarakat harus memakai kayak gini atau tidak? Jadi kalau sekarang kita harus pakai ini karena kita masuk saat tanamannya itu masih sensitif, jadi takutnya kena hama. Masih HST berapa ini Mas Arief? 55 begitu. Nah, saat open farm itu posisi tanaman sudah siap, jadi udah tidak rentan terhadap hama. Jadi masyarakat tidak perlu pakai hisap, jadi bebas saja mau budaya seperti apa. Nanti boleh fashion bebas, tidak harus pakai seperti ini. Saya cerita pada desa panjenengan nanti ketika open farm tanggal 20 tanggal 2 November bisa berpakaian semodis mungkin. Mungkin sesederhana mungkin ya Mas Arief ya. Monggo saya cerita pada desa, kita masuk ke dalam ruangan sebelah mana Mbak? Lokasinya di sini dan kalau masyarakat datang. Saya cerita pada desa, ini kita sama Mbak Nabila sama Mas Arief masuk ke desa. Maksudnya lewat mana? Oh, sini. Wah. Itu yang di sini ini. Oh, di sini ya Mbak ya ruangan. Ini Mas. Beraya cerita pada desa, panjenengan sekarang sudah ada di ruang greenhouse hidroponik dari Research Center Universitas Gadjah Mada. Nah, mungkin Mbak Nabila bisa sedikit bercerita Mbak di tempat ini sudah kondisinya seperti apa, kemudian selama ini dari Fakultas Farmasi Gadjah Mada saya cerita pada silakan. Jadi untuk saat ini di greenhouse 2 ini kita ada 1.700 tanaman. Nah, saat ini sudah di 55 HST begitu, dan ini dikembangkan dengan metode hidroponik. Jadi untuk untuk media tanamnya itu bukan berupa tanah tapi berupa kokopit. Cuman yang di greenhouse 1 itu kita ada berupa air. Jadi media tanahnya kita di sini ada 2 jenis, ada yang air, ada yang kokopit. Kalau yang di greenhouse 2 ini berupa kokopit begitu. Mari kita masuk ke sini. Di sini ada varietas sweetnut yang akan dilihat. Kondisinya baru pembentukan Mas. Mbak, ini kan kalau biasanya hidroponik itu kan di bawahnya itu ada saluran selang air ya. Nah, ini saya lihat tadi kan posisinya kayak ada semacam panah ya Mbak ya. Nah, ini ceritanya seperti apa ya? Mungkin nanti Mbak Nabila sama Mas Arief hidroponik di sini seperti apa? Jadi kalau hidroponik itu dikatakan hidroponik, media tanamnya bukan berupa tanah. Nah, opsinya bisa berupa air, bisa berupa kokopit, bisa juga berupa ada sekam padi, masih banyak lagi begitu. Nah, untuk di sini kita menggunakan kokopit karena dia melimpah di sekitaran Kulon Progo.
Kemudian untuk airnya sendiri, untuk nutrisinya sendiri itu melalui selang drip ini, jadi akan menetes sesuai dengan dosis yang kita atur begitu. Berarti ini media tanamnya di bawah, kemudian ini saluran nutrisinya nih Mas Arif. Iya. Nah, ini kontrolnya berapa hari sekali Mas? Apakah sekali setting terus itu bisa jalan beberapa minggu untuk aliran nutrisi? Kalau untuk penyiraman sendiri dalam 1 hari kita melakukan penyiraman itu kurang lebih 4 kali. Jadi sebenarnya ada 2 sistem, otomatis sama yang manual. Untuk yang kami gunakan sementara itu menggunakan yang manual. Jadi 4 kali dalam 1 waktu itu di jam 8, jam 10, jam 1 dan jam 3. Itu setiap hari seperti itu dilakukan penyiraman menggunakan nutrisi khusus untuk hidroponik itu sendiri. Oh, iya. Nah, kan ada nutrisi tadi ya. Kalau saya orang awam kan, kalau ada pot ini kan biasanya disiram air Mbak. Ini ada proses penyiraman air biasa gitu Mbak? Ya ada. Dalam 4 kali penyiraman itu ada 1 waktu yang menggunakan air aja atau bisa kita lakukan flushing. Jadi untuk mengeluarkan kerak-kerak yang ada di dalamnya juga agar tidak terjadi macet seperti itu. Karena memang rawan macet ya kalau misalnya langsung menggunakan nutrisi terus-menerus seperti itu. Makanya harus kita bersihkan lah, bisa dibilang seperti itu. Ini buahnya udah ready untuk yang tanggal 22 ya Mbak Nabila ya? Siap. Oke. Sebenarnya kalau untuk sistem penyiraman sendiri tadi ada yang disampaikan otomatis. Otomatis itu kita menggunakan mesin yang dikembangkan oleh sekolah vokasi itu sendiri, di mana 1 hari itu penyiramannya 12 kali. Begitu. Jadi dengan dosis yang sudah dirumuskan oleh tim pengembangan sistemnya. Jadi ada risetnya ya Mbak di situ ya, Betul, Mbak? betul. Dan juga sebenarnya untuk melon ini pada dasarnya sudah memiliki umur simpan yang panjang ya, 10 sampai 14 hari. Nah, namun ini kami sedang melakukan riset untuk memperpanjang lagi agar nanti kalau distribusinya mau lebih jauh lagi itu aman, kualitasnya terjaga. Itu kita sedang kembangkan di kampus begitu untuk itu. Oh, jadi masa ketahanan dari buah itu nanti akan lebih lama ya ketika proses distribusi dan proses. Nah, kalau yang saat ini Mbak Nabila izin yang ada ini, nanti sesudah panen kita petik, ini nanti masa amannya itu berapa hari sesudah dipetik? Yang dari produk ya, dari tanaman yang ada di hidroponik saat ini? Sejauh ini yang kami amati itu di 10 sampai 14 hari itu tadi. Iya, jadi beberapa karakteristik yang kami observasi itu ada di rasanya, teksturnya, aromanya begitu. Kalau terlalu lama itu nanti dia akan terfermentasi sehingga kalau rasanya udah kayak ada alkoholnya itu berarti dia sudah lama begitu. Terus teksturnya juga semakin lembek, itu berarti dia sudah lama gitu dari kondisi panennya. Maka dari itu di kami pun perlakuan pasca panen ini sangat kami perhatikan gitu agar ya kita sudah memproduksi buah sebaik mungkin dengan brix yang kalau di sini standar kita adalah 14 brixnya. Kalau di bawah itu tidak lebih manis begitu. Jadi biasanya kita bikin di 14 sampai 18 brixnya begitu, tergantung varietasnya sebenarnya gitu. Kalau di bawah itu tidak masuk pada standar kami. Mbak Nabila, ini kan melon ini nat-natnya sudah kelihatan jelas ya Mbak ya. Nah, ini nanti masyarakat datang ke hidroponik ini boleh metik langsung seperti ini Mbak? Boleh. Nanti kita kasih tahu mana buah yang siap dipetik begitu, dan cara memetiknya. Cara memetiknya. Nanti masyarakat memetik di sini, kemudian ditimbang di tempat mana Mas? Nanti yang di depan sana tadi nanti bisa lakukan penimbangan dan juga pembayarannya di bawah ke sana. Beraya Cerita Pada Desa tanggal 22 Oktober sampai tanggal 2 November panjenengan bisa datang ke FRC Universitas Gadjah Mada di greenhouse hidroponik untuk tanaman melon. Nanti bisa pindah dengan Mas Arif, Mbak Nabila.
Buahnya seger-seger ya Mbak Nabila ini nggih. Segar-segar. Segar sekali ya. Saya kira akan jadi pengalaman yang sangat berkesan nggih nanti ya. Iya. Mungkin dari masyarakat khusus bagi sekolah SD, SMP di sekitaran lokasi Greenhouse ini, monggo putra putri atau siswa-siswanya bisa diajak untuk katakanlah biasanya kan hanya nanam padi Mbak, Iya. nanam itu mungkin menikmati ini jadi suasananya. Betul. Mbak Nabila ini sama Mas Arif kan tadi warnanya agak putih-putih nih Mas. Nah, ini kok warnanya hijau kados nonton di Solo kados waluk. Nah ini mungkin bisa sedikit informasi ke masyarakat ini melon jenis apa, kemudian karakteristiknya seperti apa. Monggo Mas Arif. Untuk jenis ini yang tadi sudah disebutkan, ini adalah yang sendiri tadi. Dari warna kulitnya warna hijau, kemudian untuk yang di dalamnya itu berwarna salmon atau oranye. Terus untuk teksturnya itu dia crunchy atau yang bisa dibilang keras-keras seperti itu. Jadi kita menanam ada 3 jenis tadi. Salah satunya ini kita sudah spill ya, sweetnut seperti itu. Tadi Sweetnet, kemudian yang ini yang New New Century. Century. Iya, lebih besar. Ya. Ini umurnya sama dengan yang Ya untuk umur tanamnya sama, Sama. untuk umur panennya mungkin yang berbeda. duluan yang New Century ini apa yang dapat? Untuk duluannya tetap Oh, berarti besok waktu open farm buat varietas ini bisa dipetik oleh masyarakat atau ya nanti direkomendasikan dulu yang sweetnya, nanti kan Iya. setelah beberapa hari kalau misalnya ini sudah bisa dipetik baru diarahkan yang bisa seperti itu. Mbak Nabila ini panjenengan kan ada mahasiswa itu sering praktek-praktek di sini enggak? Jadi kalau untuk anak SMK yang dari pertanian itu bisa praktek langsung untuk budidayanya di sini. Kemudian kalau untuk mahasiswa, kebetulan yang sejauh ini itu mahasiswa yang mengerjakan bagian pasca panennya, sehingga untuk yang ada di budidayanya tuh mereka hanya pengetahuan sedikit-sedikit saja, utamanya mereka di pengembangannya misalnya tadi untuk memperpanjang umur simpan, kemudian jika ada sisa-sisa melon yang tidak terpakai itu kemudian bisa kita manfaatkan menjadi apa, bahkan bisa kita valorisasi atau kita manfaatkan limbahnya bisa jadi pektin begitu, stabilizer untuk makanan atau tepung seperti itu. Jadi kalau mahasiswa sejauh ini pengembangannya seperti itu. Kalau teman-teman SMK dari pertanian itu bisa belajar budidaya hidroponik greenhouse di sini. Nabila, Iya. ini kok konten gantung-gantungan ini apa nih? Nah, jadi di sini itu kita memantau suhu ruangan greenhouse ini dan juga kelembapan dari ruangan ini karena tanaman itu sensitif terhadap suhu dan juga kelembapan begitu, sehingga kita pantau kalau misalnya terlalu lembab maka kita akan berikan perlakuan, kalau terlalu panas atau terlalu dingin akan kita berikan perlakuan tertentu. Oh, ini ada kontrolnya ya Mbak ya, mengenai jam kemudian temperatur. Iya. Ini berarti Mas Arif checking ini Mas? Iya, sebenarnya juga ada otomatisasinya juga di sebelah sana. Jadi nanti misal suhunya itu terlampau tinggi, nanti akan ada sistem yang menghidupkan blower itu secara otomatis. Oh, berarti sangat bertaninya sangat dimudahkan ya Mbak Nabila ya. Iya. Nah, kan ini Mbak ada experience pengalaman ya ketika saya datang ke sini. Nah, kira-kira Mbak Nabila ini dari masyarakat umum apakah bisa mendapatkan pengalaman informasi di sini, kira-kira mungkin bisa disampaikan ke masyarakat. Oke, jadi untuk anak-anak SD, SMP, SMA yang ingin belajar bertani, karena kita menyiapkan petani masa depan yang sudah menerapkan teknologi, itu juga bisa berangkat dari belajar di Greenhouse FRC ini gitu. Jadi kita pun siap menerima kunjungan dari anak-anak sekolah untuk belajar di kami begitu. Nanti bisa menghubungi kami seperti itu dan mungkin berapa banyak dan apa yang ingin dipelajari begitu. Nanti tergantung paketnya, itu tergantung dengan usia dari para pesertanya. Beraya cerita pada desa tadi panjenengan semua sudah
kami hantarkan bersama Mbak Nabila dan Mas Arif di greenhouse dari Fair Research Center Universitas Gadjah Mada. Semoga sedikit view tadi bisa semakin menghijaukan pandangan Berayat semua. Berayat Cerita Pada Desa sebelum nanti tanggal 22 Oktober ya Mbak ya, Oven Farm, panjenengan bisa melihat sekilas yang ada di sini. Cuma kalau dari perasaan saya tadi Mbak, kalau hanya melihat di video itu kayaknya belum marem gitu Mbak ya, kalau bahasa Jawa ini. Lebih marem itu kalau datang ke sini gitu Mas Arif. Datang kemudian memetik sendiri, kemudian nanti bisa Budaya Cerita Batas Desa tanggal 22 Oktober sampai 2 November bisa datang ke Greenhouse FRC UGM ini untuk memiliki pengalaman memetik langsung melon-melon premium yang sudah kami budidayakan secara maksimal, secara baik bersama juga dengan teknologi yang kami kembangkan. Jadi nanti saat teman-teman akan datang ke sini akan mendapatkan banyak pengalaman dari kami, didampingi oleh Mas Arif yang akan menjelaskan apa saja Mas kira-kira nanti. Mungkin nanti untuk teman-teman yang akan datang ke sini nanti akan kami jelaskan berbagai macam teknik dari penanamannya, mulai dari awal, terus dari perawatannya, kemudian pasca panen seperti apa, cara memetik, dan kemudian kelebihan kekurangannya seperti apa. Mungkin secara keseluruhan bisa teman-teman tanyakan dan kami juga bakal menjelaskan sejelas dan sedalam mungkin. Ya, jadi juga kesini bisa bawa anaknya, bawa keluarga besarnya, siapapun bisa foto macam-macam gitu, foto OOTD di sini bebas begitu, dan yang pastinya akan mendapatkan pengalaman mengicipi melon premium yang kami kembangkan dengan teknologi secara gratis. Berayat Cerita Batas Desa, terima kasih banyak sudah berkenan stay tune di YouTube channel Cerita Batas Desa di episode Fair Research Center Universitas Gadjah Mada yang akan mengadakan Oven Farm pada tanggal 22 Oktober sampai dengan 2 November. Monggo silahkan diluangkan waktunya untuk datang ke Fair Research Center Universitas Gadjah Mada. Nanti share log-nya kita informasikan itu. Terima kasih banyak. Selamat sore, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.